Halo, perkenalkan nama saya Perawati Borutohulungan. Saya dari jurusan akuntansi dengan nomor NIM 20211560003. Baik, selamat pagi. Saya ingin mempresentasikan tentang reward system model. Apa itu sistem reward system model? Mari kita mari kita akan presentasikan reward system model dengan daftar isi. Satu, intrinsic reward dan extrinsic reward. Kedua, pay for performance system. Ketiga, bentuk-bentuk sistem kompensasi perusahaan. Empat, penentuan bonus pool. Reward adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sastro Hardiwiryo 2009. Kemudian intrinsic reward. Intrinsic reward adalah penghargaan yang dibuat untuk diri sendiri atau target yang disusun oleh karyawan dan diberlakukan untuk pencapaiannya sendiri. Contohnya adalah penyelesaian dan otonomi. Kemudian, apa itu extrinsic reward? Extrinsic reward adalah penghargaan yang datang dari luar atau dalam hal ini perusahaan memberikan apresiasi terhadap pencapaian prestasi karyawan. Penghargaan extrinsic itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu finansial dan non-finansial. Kemudian syarat pemberian reward adalah satu, semua karyawan sama rata, artinya tidak ada unsur pilih kasih dalam pemberian penghargaan. Kedua, dilakukan secara transparan sehingga setiap lini dalam perusahaan mengetahui sistem dan proses pemberian apresiasi. Kemudian, pemberian penghargaan sesuai dengan pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Keempat, pemberian penghargaan ini dilakukan secara konsisten dan konsekuensi. Kemudian, ada namanya pay for performance, yaitu kompensasi berbasis kinerja adalah sebuah konsep pemberian kompensasi kepada karyawan yang didasarkan pada kinerja atau kontribusi mereka dalam pekerjaan. Bentuk kompensasi yang dimaksud umumnya yaitu gaji, insentif, ataupun bonus. Next, kelebihan sistem pay from performance adalah meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, memberikan sistem yang jelas dan penghargaan yang adil. Keempat, fokus pada hasil dan pencapaian. Keempat, mempertahankan karyawan berbakat. Kekurangan sistem pay for performance yaitu jika pay for performance digunakan penilaian kinerja secara individu, maka sistem ini akan berdampak pada aspek kolaborasi dan juga kerja sama tim. Bisa menimbulkan tekanan bagi karyawan dan menimbulkan subjektivitas terutama bagi beberapa karyawan yang sulit diukur dengan output fisik. Next, bentuk-bentuk sistem kompensasi perusahaan yaitu satu, insentif. Insentif itu adalah tambahan-tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Program insentif disesuaikan berdasarkan produktivitas, penjualan, dan profit. Kemudian upah atau gaji. Gaji yang diberikan perusahaan biasanya berhubungan dengan tarif upah per jam, sementara upah merupakan dasar pembayaran yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Next,
Bentuk-bentuk sistem kompensasi perusahaan. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga meliputi mobil, perusahaan, keanggotaan klub, penggantian biaya parkir, atau tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Kemudian ada tunjangan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian bonus. Dari kumpulan bonus di unit kerja di luar dari komponen gaji pokok, pegawai dengan menggunakan beberapa indikator yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Next, melalui penentuan persentase dari laba penerimaan formula, kita dapat menghitung dana bonus sama dengan X persen kali laba bersih. Kemudian, melalui presentasi dari laba setelah tingkat laba per saham, IPS, atau minimum tercapainya, yaitu dana bonus sama dengan X persen kali laba bersih dikurang total IPS minimum. Kemudian ketiga, melalui presentasi laba sebelum pajak dan bunga atau atas hutang jangka panjang minus beban modal atas total kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Keempat, melalui presentasi laba sebelum pajak dan bunga atas hutang jangka panjang minus beban modal yaitu total kekayaan pemegang saham. Kelima, berdasarkan kenaikan profitabilitas suatu tahun dibanding tahun sebelumnya. Keenam, berdasarkan kemampuan memperoleh laba perusahaan relatif dibanding dengan kemampuan memperoleh laba industri. Demikian penjelasan saya tentang reward system model. Terima kasih.